Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hasunat salatuhu wa kasura iyaluhu wa qalla maluhu wa lam yaktabil mu'minina kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, tuan-tuan guru, para tokoh agama, segenap kepada petugas syara, kepada aparatur pemerintah, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Lurah, alhamdulillah semuanya bisa berhadir. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan perjuangan guru-guru kita dan pada aparat pemerintah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan baik ini kita berhadir bersama-sama, mudah-mudahan menambahkan ilmu yang bermanfaat dan menambah keberkatan umur kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih saya kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan kepada Bang Iwan yang beberapa hari lalu menghubungi saya untuk mengisi acara pada malam hari ini. Selawat beserta salam sama-sama kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya niki angsal syafaatipun ing dina kiamah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita berataan ini mendapat pertolongan baginda Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, segenap para tuan guru yang berhadir. Saya ceramahnya tidak lama. Ini jam 9:30 ya. Insya Allah sebelum jam 1 selesai lah. Ya dah. Ada lawas-lawas ya dah. Ulun nih masuk di tembilahan nih, saya ingat mulai tahun 2000.
pertama kali ceramah tahun 2000 itu di Jalan Amboya, Lorong Semangka. Itu masih ada catatannya. Ya. 20 tahun lebih ulun masuk ke Tembilahan, puga ulun diundang ke sini nih. Ini puga nih ya. Baru pertama kali nih saya diundang di sini. Saya ceramah kada kayak umur 40-an lagi. Saya bepandiran aja ya. Saya merasa tuha sudah. Ini gin kada lawas berdiri ini duduk, kada tahan lagi berdiri lawas nih. Umur saya udah 57 tahun. Anak ulun 4, 2 laki-laki, 2 bibini. Bini ulun 2 susunya. Susunya. Ya dah. Hari ini ulun berhadir, pada hakikatnya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengulang kaji dan mengkaji ulang. Mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin. Tadi ayat dibacakan oleh qari kita dan saya ulang. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan oleh Allah akan hambanya Rasulullah. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang sekarang ini terjadi penganiayaan kepada saudara-saudara kita oleh Yahudi. Guru saya kemarin menyampaikan, setiap ada majelis-majelis ilmu seperti ini, setiap ada perkumpulan-perkumpulan orang Islam seperti ini, dibacakan ara'aital ladzi yukadzibu bidin sampai akhir walaupun sekali, supaya pahalanya kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di Gaza. Mudah-mudahan saudara-saudara kita itu tetap imannya, tetap sabarnya, ya, tetap akidahnya, dan mudah-mudahan Allah cepat menolongnya berkat membaca ara'aital ladzi. Itu pesan guru saya. Mari kita sama-sama membacanya. Kita ngirim duit kada tapi ada, ya. Ngirim doa jadilah ngirim pahala ara'aital ladzi. Sama-sama kita baca Pak ya. Mudah-mudahan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahu azim. Mudah-mudahan guru saya dapat pahala, kita berataan juga dapat pahala, dan saudara-saudara kita di Palestina mudah-mudahan tetap imannya dan sabarnya. Amin. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah tampakkan, ya, linuriyah itu apa? Artinya tuh Allah tampakkan kebesaran-kebesarannya, ya. Barakna, Allah berikan keberkahan. Itu saya baca sejarah Madinah. Kenapa maka membawakan barokah itu antara tanah haram Mekah sampai ke Madinah itu semua nabi dan rasul dimakamkan di sana, dan banyak para aulia-aulia Allah. Itu makanya ada keberkahan. Mudah-mudahan Masjid Aqsa itu utuh, ya, jangan sampai dikuasai oleh orang-orang Yahudi sana. Amin Allahumma amin.
Kemudian daripada itu pula saya mengkaji ulang dan mengulang kaji di dalam kitab Dardir, kalau tidak salah ya, halaman 4. Lama dah ngajinya, kita mengkaji ulang, mengulang kaji. Jadi peringatan Isra wal Mi'raj ini setelah Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Rab dan Sidratul Muntaha. Tugasnya apa? Untuk mengambil perintah sembahyang. Kenapa dari dulu sampai sekarang sembahyang ini selalu kita suruh, Karena as-salatu miftahul khair. Sembahyang itu kunci kebaikan. As-salatu ra'sul ibadah. Sembahyang itu kepalanya ibadah. As-salatu miftahul jannah. Sembahyang itu adalah kuncinya surga. Nah, jadi kawan saya dari Malaysia cerita, di Malaysia itu katanya ada imam masjid, baik betul imamnya tuh, ya, ramah betul dengan orang-orang, berilmu dia. Jadi kata kawan saya, sehingga ada orang gila, kalau ada orang gila tuh dipungutnya. Nek wong Jawa niku diopeni, dipungut, dimandiinya, ya, dimandiinya. Akhirnya dibawanya ke masjid. Isuk ada pula orang gila dibawanya ke masjid. Isuk ada orang lain. Banyak imam tuh, nya di sana imam masjid itu imam tetap. Di masjid itulah imamnya tuh, imam tetap bahasa kita sini kan. Akhirnya sudah berpuluh-puluh orang gila banyak. Pengurus-pengurusnya tuh mendatangi imam tadi. Ngapa Pak Imam orang gila dikumpulkan di masjid? Jadi jawab Pak Imam nih, orang yang waras kada tapi lagi ke masjid. Jadi nang gila nih mana dikumpulkan. Tapi kawan saya yang cerita tahiyat-tahiyat aku udah tahu. Mungkin aja jualnya. Nang waras kada tapi ke masjidan. Orang gila dibawanya ke masjid. Nah, dalam hal ini di dalam kitab Dardir tadi itu dijelaskan, wa utahhira qalbahu wa asraha sadrahu fastakhraja qalbahu faghasalahu salasa marratin. Ya, artinya utahhira qalbahu, membersihkan oleh Jibril qalbahu, akan hatinya baginda Rasul. Ya, fastakhraja qalbahu, maka mengeluarkan oleh Jibril qalbahu, akan hatinya baginda Rasul. Ya, faghasalahu salasa marratin, maka membasuh oleh Jibril itu salasa marratin, 3 kali basuh. Ditafsirkan di sana 3 kali basuh itu untuk apa? Li'anna syari'atahu tubna, karena bahwasanya hukum syariah tubna, dibina, dibangun, ya. 3 kali basuh itu li'anna apa? Li'anna syari'atahu tubna kal pitahara kal wudu wal istijmar. Sehingga mulai itu kita baudone dibuat 3 kali, beristinja 3 kali, ya. Itu. Jadi itu sejarahnya di situ. Nah, maka kita 3 kali, baudo muha 3 kali, tangan 3 kali, ya. Betis 3 kali, itu. Di dalam kitab Minhajul Qawim itu dijelaskan, wa yajibu tarkut taslisi kasairi sunani li dhaikil waqti. Wajib hukumnya kita meninggalkan membasuh 3 kali li dhaikil waqti, sebab sempitnya waktu. Macam mana hukum misalnya kita? Misalnya dimisalkan dari rumah, matan rumah sudah berudu nih. Nah, dihitung-hitung sampai ke masjid orang sudah pas nih. Pas orang kamat
imam mulai naik, awak masuk ke masjid, takantot. Kita takantot, takantot. Nah, akhirnya kita bebulik ke tempat pauduan. Nah, bebulik ke tempat pauduan itu wajibu tarkut taslisi kasairi sunani lidaikil waktu lidaikil wakti. Nah, jadi kita membasuh muha tuh jangan lagi 3 kali, wajib ditinggalkan yang kasairi sunani, yang sunah-sunah tuh wajib ditinggalkan. Jadi membasuh muha sekali aja lagi, ya dah. Nah, membasuh tangan sekali aja lagi, talinga wajib ditinggalkan, kepala sekali aja lagi, betis sekali aja lagi. Ah itu. Kenapa? Lidaikil waktu. Amun belam-belambat belaulaan wudu sarakaat tinggal imam. Ah itu maksudnya tuh. Itu dibahas di dalam Minhajul Qawim. Nah itu. Nah, itu ada. Demikian juga istijmar. Istijmar tarnya istinja. Ya dah. Istinja kan 3 kali juga. Ya dah. Misalnya kita tulak ke Makkah atau umrah. Dulu lu naik Makkah haji itu 2005. 2 kali makan, 2 kali behira, 2 kali bakame. 9 jam lawasnya. Di pesawat itu ada banyo kan ada di WC pesawat itu ada banyo. Nah, yang ada tisu aja. Nah, di dalam ilmu fikih beristinja itu min tahirin jamidin, dengan benda yang keras yang bersih, ya. Nah, itu. Di dalam tuh ada lagi. Nah, akhirnya kertas tisu itulah dikacak-kacak, keras kayak pinang tuh. Nah, rahat becongkong, bang dipalitakan lagi. Nah, itu namanya istijmar tuh. Ah, kayak itu. Demikian juga kalau daerah sana kan daerah WKS. Kalau kami sering sana, Masa Fahrudin tuh kalau ceramah daerah WKS itu kan jurang dalam tuh, ngalih di mobil ada dembu aqua. Nah, awak ada bakami, tinggal lagi nahan. Nah, akhirnya di mobil tuh bakami lagi. Nah, cor di higa pohon akasia tuh, banyak dada. Nah, kayak apa bebesoh? Itu istilah istijmar tadi. Kemana bebesoh? Kada kemana bebesoh? Sudurakan lagi ke batang akasia tuh. Sudurakan. Nah, 3 kali palet ya dah. Palet itu sudurakan. Cuman lihat lo ada karangga. Lihat ada karangga. Macam itu Pak. Itu diambil daripada sejarah Isra wal Mi'raj. Nah, itu namanya kalau di dalam ilmu fikih namanya qiyas. Tisu tadi kada boleh mun kada dikacak-kacak itu. Tapi kayak Ustaz mun tacirit, kayaknya pembahasannya tuh lain lagi. Allah, ini tuh Pak tuh ilmunya kayak itu. Ya, kalau dia ada banyu, lagi ada. Itu namanya istijmar tadi. Kemudian daripada itu pula saya sampaikan, apa banyunya? Wah, belum betuang. Nah, ajar udah. Minum loleh. Dapat. Kan jam 10 menit lagi. Santai aja kita. Aku udah tahan lagi. Ceramah bahasa asap berapi-api itu udah tahan lagi. Kita lanjut leh. Setelah Nabi dibersihkan hatinya, itu dihilangkan kotoran-kotoran hati, sehingga Nabi itu setelah hatinya bersih baru diisi dengan keimanan yang sempurna, baru diisi dengan kesabaran yang sempurna, baru diisi dengan ilmu yang sempurna, baru diisi dengan keyakinan yang sempurna. Artinya kita hidup ini, kita orang Islam nih, kalau kita punya iman, punya ilmu, punya kesabaran, punya keyakinan, itu kita termasuk sudah makhluk yang baik. Makhluk yang baik. Di dalam kitab, kalau di dalam kitab Risalatul Mu'awanah halaman 33, ya dah. Ada kitabnya di buka situ ada tuh. Kitab Risalatul Mu'awanah halaman 33 yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menceritakan 3 macam orang baik di sana.
3 macam orang baik. Nah, yang pertama kata beliau, wa'lam, ketahuilah olehmu annan nasa salah satu asya, bahwa manusia yang baik itu 3 macam. 3 macam, ingatkan dah. Nang mana bagian kita ditahu, yang penting 3 macam. Yang pertama kata beliau, abadun qad anaba ila rabbih watsma'annat nafsuh. Artinya abdun, seorang hamba, qad anaba. Qad itu kalau bahasa nahunya litahqiq, karena masuk kepada fi'il madhi. Sungguh benar-benar anaba, kembali hamba itu ila rabbih, kepada Tuhannya, watma'annat nafsuhu, karena tenang jiwanya. Nah, jadi apapun yang terjadi kepada diri kita, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati tenang. Di dalam hikam disebutkan biikhtilafil asar wa tanaqulatil atwar. Silih berganti bekas, berubah keadaan, itu semuanya qudrat iradat Allah. Silih berganti bekas, berubah keadaan itu maksudnya apa? Terkadang kita dihormati orang, terkadang kita dicaci orang, terkadang kita dihargai orang, terkadang kita dicemooh orang. Itu biasalah dunia. Tidak semuanya orang menyukai kita. Sebaik apapun pasti ada kada baiknya toh. Maka kata Ibnu Athaillah, la tastagrib uku al-aqdar ma dumta muqiman fi hazidar. Engkau jangan heran, kesedihan dan kesusahan pasti engkau alami selama engkau berada di dunia ini. Nah, jadi kadang-kadang orang sugih jadi susah, betul lah. Kadang-kadang orang sehat jadi sakit, kadang-kadang yang susah jadi sugih, bujur lah. Itu semuanya Allah. Ini tingkat yang baik yang pertama nih, kita sandarkan kepada Allah. Ya dah. Saya teringat petinju nang dunia dulu sebenarnya Mike Tyson lah. Mike Tyson dah Pak. Tuh, saya sejarahnya itu anak jalanan dah Pak. Sejarahnya anak jalanan. Dibina, tenaganya kuat, dilatih sehingga beliau bisa menjuarai dunia. 4 menit bertinju dapat duit 4 miliar. Wah, itu apa? Karena Allah. Kada boleh iri kita. Ya, karena Allah yang memberi kita. Tegar. Kemarin Bapak baca ada bukunya Tegar. Itu pengamen jalanan bersuara manis. Pengamen jalanan bersuara manis. Nah, so di Amerika 1 jam dapat duit 2 miliar. Kada suahiri kita. Kenapa? Karena Allah yang membuatnya bagus suara. Ustaz Wahid ini ceramah sejam ceramah. Entah berapa kambiri dia tahu juga. Jadi itu orang yang sudah ke Allah tuh. Makanya guru kami bilang, ulama tasawuf itu kita tidak boleh berharap kepada orang lain, tuh kada boleh. Itu menurut ulama tasawuf kada boleh, Pak. Tidak boleh bertarik-tarik bahwa tidak boleh. Kita tidak boleh minta mengharap pemberian orang, tuh kada boleh menurut ulama tasawuf. Tapi kalau menurut ulama fikih, mun maundang kada biri itu tambah kada boleh lagi. Itu ulama tasawuf. Makanya kadang-kadang jadi ustadz ini nanasipan. Iya nanasipan, Pak. Ulun non Ustaz Fahrudin tuh sakamar takuniha gina non tatamu. Sakamar ulun. Beliau tuh tukang masak kami. Mun inya bemasak nyaman habis taros. Mun aku bemasak kelebihan taros. Ustaz Fahrudin tuh. Inya kalau di pondok waktu masa itu tahun 90-an hobinya mana pasakan baju kiai. Baju kiai igat tapi inya tuh tapas. Mun ulun kadang nguras baju nguras bakiden. Kadang mau roti hidin, tugas kami itu, mau roti kiai kami itu. Saporin beta tapas so ketujuh bemasak, itu. Tapi tak dulunya viral pada aku. Kita kada boleh hiri, karena apa? Bersandarkan kepada Allah. Jadi nanasipan, Pak, guru ini nanasipan, ya dah. Kami di sana, ini ulun cerita di kampung saya sana di Tungkal. Ulun ini kadang-kadang bisa bawa nyumbali sapi, orang Arab itu nyumbali sapi, kadang mandi orang mati, macam-macam gawian tuh.
Jadi bila yang nyuruh tuh orang Bugis, ini maaf lah ya, mun orang nyuruh tuh orang Bugis tuh, tahu dah kok, orang Bugis nyuruh, motong sapi, tahu dah kok tuh, mbah nyumbeli sama gentalannya sama, Bugis Jawa Banjar sama gentalannya, 4-5 kali putus lah tuh, betul 2 salama, sudah 2 salama tuh adalah buka amplop 200, itu orang Bugis 200, nasibnya baik. Kena orang Jawa meyau, orang Jawa. Itu sama, agak banyak sedikit pandiran Jawa katanya. Kena amplop 150. Itu nasiban. Tiba giliran orang Banjar, Pak. Banjar. Panjang kisah tuh. Kau tahu lah anak aja. Nini datuk mutu pabubuhan anak kau iya nih. Kalau sudah berkisah bubuhan nih jada. Nyumbali sama, pisaunya sama tajam. Atau antara dua, mun kada 50, kada delalo. Jadi nanasipan lah. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, kita kada mengeluh. Jadi artinya kad anaba ila rabbi, itu artinya tidak ada keluhan bagi hamba itu menghadapi dunia. Itu namanya orang baik nomor 1. Coba Pak, paham beretan leh? Nah paham. Nah jam 10 dah. Itu namanya orang baik nomor 1 Pak. Jangan mengeluh. Hidup tuh jangan mengeluh. Itu nomor 1 tuh Pak. Garing kah? Jangan mengeluh. Garing jangan mengeluh. Tapi aku nyambet nere pelajarannya Bang itu. Tapi aku garing ngeluh juga kok. Jadi aku pas karena batu ginjal Pak. Ini cerita lawas. Jadi gak sakit benar kalau kita ginjal nih. Aku dibawa ke Jambi, Bana meremangkat. Ya dah dari rumah tuh taduh juga kok. Padahal aku tahu pelajarannya kada boleh badoh, tapi taduh juga. Berapa puluh kali taduh, hanyar ubah, hanyar umat, hanyar Allah. Berarti aku ini belum sampai tingkat nomor 1 leh. Taduh taruh sampai rumah sakit. Kami berempat, kawan yang seikong tuh sudah 6 malam ke-7 mati. Aku cagat mata, iya jakoneh. Aku 3 malam dah. Menurut kawan ini 2 malam aja game jakoneh. Sama pada kena binjal, takutan juga aku mati. Ya dah, bini anung masih. Aduh jakoneh, iya dah. Jawaban. Berarti awak belum sampai kepada yang pertama. Kita nih masih beaduh, ya dah. Beaduh nih orang Banjar yang banyak beaduh. Mun orang Bugis kita sudah terdengar beaduh. Ini paling-paling mendegaga duit hawe aja. Berarti hawe itu beaduh aja leh. Tapi kalau hawe itu masih ada duitnya 10.000, 5.000 di dompet masih ada. Tapi oco nawalina senggara, siaga senggara nasi di 500, hawe duitnya capu tuh habis benar. Kalau duitnya capu habis sama sekali itu. Tapi hawe itu aduh aja leh. Jawa kada suah baduh tapi lele, bapak mereka balik-balik, duit ke enek, walah lele, walah tuh aduh aja. Padang itu juga onde, ndak ada fitina nama galehnya, ndak ada fitinya. Onde itu aduh aja. Jadi bahasa aduh itu meningkat aja. Itu namanya keluhan tadi tuh. Jadi nomor 1 nih kad ana ba ilarwi, apapun terjadi, sakitkah, uyuhkah, Imran bin Hasin garing 30 tahun, itu kada suah mengeluh dia. Orang berkunjung sekampungan menangis orang melihat dirinya, tapi nya kada menangis, inya tersenyum. Ngapa kau macam ini? Aku katanya yang membuat aku ini adalah kekasihku Allah. Itu yang nomor 1 tuh. Awak sakit gigi sairti ribut. Kayak apa anak hebat ya dah. Jam 10 dah. Ya, tambah lagi. Kayak apa Pak Camat? Aku not Pak Camat aja lah. Ya. Kita lanjut ya dah. Itu yang pertama tadi. Yang kedua kata Habib Abdullah Al-Haddad itu, orang baik yang kedua tuh abdun la ya'manu ala nafsih. Ya. Ala nafsih fil mahzurat tarkul ma'asi wa syiddatul ihtiraz minha. Itu yang kedua.
Yang kedua nih artinya pahamnya gini, seorang hamba yang merasa dirinya kada aman, dan kada aman tanya dia takut melakukan dosa tuh takutan, ilmu kada banyak cuman berbuat dosa tuh takutan. Coba sekolah kelas madrasah kelas 4 juga ampe ya dah kuitan kada berduit. Cuman kadang-kadang hadir di majelis-majelis ilmu nih, mendengar orang bacaan, tahu ilmunya tuh apa yang dilarang Allah tuh, ini takutan melakukan. Itu ilmu kada banyak tapi takutan melakukan. Itu makanya dalam hikam disebutkan, wali antas haba jahilan la yarda an nafsik khairul laka. Engkau berkawan bersahabat dengan orang jahil yang tidak banyak tahu tentang agama, tapi dia takut berbuat dosa, khairul laka, itu lebih baik bagimu, min antas haba aliman yarda an nafsik syarrul laka, daripada engkau berkawan dengan orang yang pintar yang alim tapi dia berani berbuat dosa, syarrul laka, engkau jadi jahat. Itu maka milih kawan lo hati-hati ya. Dia guru kami kawan lo yang boleh dipilih 3 juga, nyatakan nih 3 macam juga. Yang pertama, kawan ini orang jujur, inya akan membawa jalan ke surga dan tidak mau membuat kita susah. Itu orang jujur tuh, membawa ke surga, tidak mau membuat kita susah. Yang kedua, bakawan dengan orang alim. Kece orang awak anda tahu hukum kok lama bertanya, tidak ada tahu hukum nyaman bertakun, arah nyaman mengundang. Bakawan dengan orang alim. Yang ketiga, bakawan dengan orang sugih yang dermawan. Inya kada mau berhutang wan awak pang yang rancak berhutang. Itu tuh ya. Ya dah. Nah, itu banyaki kawan, aksiru ikhwan fa innal ikhwan syafa'ah. Ustadz Suhaimi ujuk sana ujuk sini, di sana kawan, di sini apalagi. Wadah bakumpulan suka damai warung kopi, nang paling nyaman orang pulang membayari. Tung tak tung tak 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 tung tak tak tung. Kakanak wahini ngalih bener dipadahi, awak nasihati dianggapnya mamamai. Bila wayah sarik inya guring rumah nini, lingah sedikit duit kita dicuntani. Tung tak tung tak 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 tung tak tak tung. Tung tak tung. Siang dan malam sibuk banget main HP, keluar ke dalam masuk kamar lalu pergi. Rupanya bujur ada nang maha dengi, itu tandanya kakanak hendak balaki. Tung tak tung tak 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 tung tak tak tung. Suka sama suka ayo nikahkan lagi, amun banyak duit boleh jual motong sapi. Undang dang sana kemarina awan kiai, amun diundang baca doa Suhaimi. Tung tak tung tak 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 tung tak tak tung. Nah sampai mana nih? Kacau nih. Nah, jadi banyak kawan. Nah, jadi saya punya kawan Pak, begawi di kantor lurah, pegawai negeri. Jadi kawan naranya kawan. Tadinya kan di tabib ilmu madrasah ada sekolah kelas 3 juga, ampe. Hanya sekolahnya sekolah di umum sampai S1, S2. Tapi agama cuman madrasahnya ampehnya. Cuman hebatnya Pak Le, asa sampai bulan puasa, ini kawan cerita, kawan di kantor, sampai bulan puasa akhirnya nukar baju jubah tuh. Kopi haji besal. Kada suah parai sembahyang tarawih tuh. Pokoknya sembahyang tarawih tuh hujan kayak Pak, pokoknya tulak. Karena Pak, inya suka mendengar tausiah tuh. Orang yang tarawih itu dosanya diampuni, masuk surga, dosa diampuni. Itunya suka dengar itu. Jadi kalau sebulan puasa tuh 3 hala ya dan nukar jubah tuh, kopiah, surban, pokoknya kayak orang haji benar. Bulan puasa tuh rajin tarawih, pokoknya desuah parai kawan saya cerah. Cuman siang kan puasa. siang kada puasa, hebat lah tuh Pak.
Jadinya betakon hukum ke aku kawannya Samsudin naren kawannya tuh. Bagaimana Pak Ustadz ya? Kawan saya itu rajin tarawih tapi siang tak puasa aja. Coba kataku hukum tuh tanya dulu dia ngapa sebab tak puasa. Oh rupanya inya tuh asa jam 11 raum. Asa jam 11 raum. Orangnya ganal. Cuman kada tahan puasa. Nah, macam kataku kalau macam itu Pak Samsudin bolehlah tak puasa. Cuman setiap hari ganti 7 on beras. Itu enak lagi tuh Ustadz ya, bukan enak aja kok dia tuh namanya mahkronis. Jadi kan syarat puasa tuh aja kok Islam, balik, berakal, tahan puasa. Walaupun orangnya ganal kada tahan, kada payah puasa. Bujur lah Pak. Jadi kan semua orang yang wajib puasa tuh nang tahan. Ada kurus awak tahan puasa. Kayak itu jorang, ada orang lamak sedikit makan, paruh lilitnya handap. Ada orang kurus 3 kali bertambah, paruh lilitnya panjang. Aduh, Pak, kayak itu. Nah, jadi macam itu. Jadi orangnya ngalih mendahkannya dah, kada tahan dari bang, kada tahan ya kada puasa. Ya, ada. Nah, habis dan nomor tadi. Nomor 2 lah. Ini ampe lagi kita kada salah lawas. Isok patang cara mablang sini. Bila lawas habis bahan Yusuf Parudin. Nah, ulun lanjutkan yang ketiga. Nang ketiga termasuk orang baik. Tadi orang baik gitu, ya dah. Artinya ilmu sedikit, ya dah. Tapi kada wani maulah tuh kada wani asalna buat jahat diancamnya. Asalna berbuat jahat, asal buat dosa, ada merasa diancam Allah, dia takut dengan siksa Allah. Itu baru yang ketiga. Nah yang ketiga orang baik juga nih ya, abadun qad ghalaba alaihi takhlid, seorang hamba yang sungguh kebiasaannya itu mencampur kebaikan dan keburukan. Pagi baik patang kada baik, malam baik siang kada baik, atau sebaliknya. Pokoknya baik dan buruk tuh berganti-ganti gitu berganti-ganti. Dan hari ini baik, esok ada baik. Ya, minggu ini indah baik banget. Nah, minggu ini kada baik, berganti-ganti baik dan buruk tuh. Kalau bahasa Jawanya kene. Kang Sekar Fangkur Winarno lelabuhan kang kanggo ngaurip Allah lan becik puniku tok dum. Maksudnya baik dan buruk tuh datang silih berganti. Bila kita baik, kita nih baik nena, buruk pergi. Bila buruk datang, baik pergi. Seperti orang capek berdiri duduk, capek berduduk berabah, capek berabah berbaring, capek berbaring bangun, pakai bangun berdiri. Angka itu bersilih-silih begitu. Nah itu. Lalu setelah inya sakit, inya garing, lalunya insaf, inya sadar, inya taubat kepada Allah, inya mengaku kelemahan dirinya, inya mengaku kesadaran kebanyakan salahnya tadi. Udahnya garing, hanya insaf inya, hanya taubat inya. Itu termasuk orang baik gitu. Termasuk orang baik. Jadi kebanyakan kita nomor 3 mungkin kita nilai. Udah garing hanya beristighfar, udah garing hanya berzikir, udah garing hanya ingat Allah. Itu termasuk orang baik juga. Amin Allahumma amin. Maka kata guru saya Kiai Subki Masyadi, penyakit yang diturunkan kepada hamba Allah ini terbagi 2. Ada 2 makna. Makna pertama itu karena Allah sayang kepadanya, karena Allah sayang. Makna yang kedua karena Allah cepat menyuruh kembalinya kepada jalan Allah, yarju ilallah. Nah, kenapa maka yang pertama itu Allah sayang? Karena hadis Rasulullah begini, iza ahabballahu abdan ibtala. Apabila mana Allah menyukai hambanya itu, niscaya Allah percepat dia sakit di dunia tuh. Allah percepat dia. Itu tanda Allah sayang. Tanda Allah sayang. Coba itu. Jadi mun kita garing, kita sembahyang bagus,
puasa bagus, zakat bagus, orang garing, itu tanda Allah sayang. Saya punya kawan Ustaz Sa'dur Rahman, itu 6 tahun wan ulun sakelambu dah banyak macam 6 tahun. Ini lumpuhnya ya, stroke sebelah ini sudah stroke kada bisa buca pulang. Aku tahu benar Ustaz Sa'dur Rahman itu bujur orangnya, sebujur-bujurnya. Salawas sekolah wan ulun di PHI 3 tahun, di Jawa 3 tahun, kada suah beparaon bibini bepapandiron bibini ini de maunya. Wan bininya saja aku yang mulakan surat cintanya. Wan bininya henehan, coba kada bisa dewan nih. Waktu di PHI ayah ngajar tuh, kami berkumpulan wan bibi-binian lain tuh, nya de mau. Kada sama nang cara mah sini nih. Maksudnya mau bapak pandir tuh nya kada mau lama bujur. Tahajud bilang ada suah tinggal, bagus orangnya, sakit sekarang, aku yakin inya adalah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Banyak guru kami Kiai Iskandar Akbar tuh menjelang wafatnya 2 tahun cuci darah. Guru sakumpul yang raminya orang sini, itu 2 tahun menjelang wafatnya cuci darah. Pengaram Sibtud Durar ini 2 tahun menjelang wafatnya buta matanya. Yang hafsi yang dibaca tuh pengarangnya tuh sakit gini. Pengasuh pondok pesantren Lirboyo Bahi Abdul Karim tuh 2 tahun menjelang wafatnya lumpuh juga. Jadi orang-orang yang baik itu ancap disakiti Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Allah sayang. Di dalam kitab Aqaidul Iman yang dikarang Tuan Guru Sabato, buka halaman 4142. Di situ ada ceritanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditawari bibini. Ni wong joni ko wayu. Maka sing lakde bicara ugi. Bungas benar bibini tuh. Jadi ditawari sahabat, ya Rasulullah, ini perempuan hendak dikawini engkau. Tapi kata sahabat, perempuan ini kada suah garing. Itu di dalam kitab tuh kada suah garing. Apa jawab Rasulullah? Perempuan yang tak pernah sakit itu belum mendapat kasih sayang Allah. Mendengar cakap itu oleh Immar bin Yasir, balik ke rumah. Bininya bungas, caraikannya, 15 tahun sudah kawin, caraikannya. Jadi yang bini ini tak kajutan, apa aku dicaraikan? Pak salah kok, ya, kayak Pak salah kok, aku caraikan Pak salah kok. Tak tahunya kau nyaraikan aku Pak salah kok, ya. Immar bin Yasir, aku dengar Rasulullah, kau tuh kada suah garing 15 tahun daun aku kawin de suah garing, Allah belum sayang, maka kau ceraikan. Macam itu dulu ya. Jadi beruntunglah kita Pak mendapat bini nampang garingan. Bujurlah kata. Amin Allahumma astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini besar maknanya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita ambil intisarinya menjadi orang-orang baik. Amin Allahumma amin. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.